siapapun yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Keluarganya Aji sangat support, apalagi maminya, papinya kan, ayah dan papanya itu sangat support Aji gitu kan. Berkali-kali juga setiap kita jenguk gitu kan, ya dia selalu kasih doa kepada Aji gitu kan. Dan ya dia merespon juga kejadian saat ini gitu kan, karena kan dilihat ada beberapa dukungan netizen juga kan, nah itu dianggap sebagai doa yang baik untuk Aji gitu. Satu kata buat Aji. Ji kowe iki salah, dunge aja matane tok sing disiram, yo cangkeme barang, pendak gedebus saya Gus cangkem tok. Pesan teruntuk Haji nanti pas udah keluar ya Ji, gue minta tolong nanti keluarga si Agus disiram lagi lah sama air kelas yang level 1000. Dia marah di situ, dia ngamuk besar tuh. Ini kan donasinya juga lumayan cukup besar ya Bang, namun disalahgunakan gitu, bukan sesuai aturan yang harusnya dibuat pengobatan mata Bang. Sebagai donatur, jika uang itu dipakai untuk yang lain, gimana mungkin Bang? Kalau saya pasti kan lebih ke arah untuk nggak mau ambil pusing ya kalau saya ya. Kalau Abang tanya ke saya apakah sebagai donatur apa sikap yang akan saya ambil, tentunya kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya sebagai pada ujungnya bukan untuk memperkeruh suasana tapi untuk berkening lah supaya sama-sama cabut laporan polisi lah mungkin ya, karena situasinya terus eskalasi gitu, memanas, bukannya semakin dingin malah semakin terus memanas. Bahkan saya dapat info bahwa katanya Tenovi mau dilaporkan juga kan, penggelapan juga kan. Ya itulah mungkin, tapi kalau misalnya ditanya kalau nggak ada kejadian seperti ini ya kita sebagai donatur pasti nggak mau ambil pusing lah. Kalau saya ya, saya nggak tahu kalau donatur yang lain gitu. Nih, Dokter sebagai advokat juga nih banyak ada Bang Herwanto dan lain-lain, gimana mungkin sebagai... Aku nanya gue loh. Ya udah kalau kamu tanya Bang. Ya, Gimana sebagai advokat mendampingi Tenovi. Ya karena memang gini ya, saya itu mengeluarkan pendapat hukum ya. Kemarin begitu saya diundang di beberapa mal, awalnya saya tidak mau memberikan pendapat hukum karena saya belum mengerti secara keseluruhan. Nah ketika banyak yang bertanya sama saya, akhirnya saya juga pelajari nih. Saya pelajari ya ternyata saya mengeluarkan pendapat hukum saya. Kalau begini, saya memang berbeda pandangan nih sama Bang Paris. Kalau Bang Paris mengatakan bahwa ini sudah milik Agus. Nah, kalau saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa uang ini 100% milik Agus. Kenapa? Karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang itu. Apa persyaratan yang melekatnya? Artinya harus digunakan untuk penyembuhan. Nah, bagaimana kalau digunakan di luar daripada penyembuhan? Ini penyalahgunaan. Gampang aja, sebenarnya gini. Untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simple. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan. Nah, apa kesalahan? Dua kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Betul. Nah, artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya, apakah Nopi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang ataukah Agus yang melakukan penyimpangan. Ya. Nah, makanya saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu dinas bekukan. Apa masalahnya urusannya dibekukan? Yang jelas di sini saya mau sampaikan yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak sih kemana-mananya. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena tanggung jawab saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, di sini juga donatur ini menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak dan juga kuasa hukum Agus yang melaporkan Tenovi. Padahal Tenovi lah orang yang pertama menjembatani dan juga membantu Agus ini. Kenapa tiba-tiba Agus melaporkan dan sampai detik ini masih belum mencabut LP-nya? Donatur ini juga menyampaikan kalau semisal pihak Agus juga masih belum mencabut LP-nya, dia bisa saja melaporkan Agus ini terhadap salah penggunaan donasi seperti itu. Dan bahkan seorang praktisi hukum ini juga menyampaikan pandangan hukumnya bahwasanya pendapatnya bersimpangan dengan Bang Hotman Paris yang dulu mengatakan uang donasi tersebut semuanya dan sepenuhnya itu milik dan hak Agus. Nah, sementara menurut praktisi hukum ini dalam kacamata hukumnya dia menyatakan bahwasanya
Uang donasi tersebut tidak sepenuhnya milik Agus karena ada syarat yang melekat di sana, yaitu untuk pengobatan. Jadi ketika itu digunakan tidak untuk pengobatan, itu bisa saja jatuh ke penyimpangan. Nah, di sini katanya kalau memang harus ada yang dilaporkan, tinggal di cross check kembali siapa yang melakukan penyimpangan, apakah Teh Novi ataupun pihak Agus. Nah, dari situ kita bisa lihat nanti siapa yang sebenarnya bisa dilaporkan. Tapi kita juga berharap ya, semoga melaporkan ini segera selesai dan juga Agus bisa kembali fokus untuk kesembuhan matanya. Kasihan sebenarnya, padahal sekarang dia dalam keadaan sakit, harus bolak-balik bikin LP ke kantor polisi. Untuk apa gitu? Karena proses hukum ini panjang, akan menyita waktu dan juga tenaga, belum lagi nanti menyita uang juga. Karena yang namanya proses hukum, kita sama-sama tahu semua itu butuh uang, tenaga, dan juga waktu. Jadi akan lebih baik jika itu semua dipergunakan untuk kesembuhan dan juga pengobatan matanya, seperti itu. Nah, bagaimana guys kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Hai, kita balik lagi ya ke berita Agus. Oh, Agus ya kan, si buta drama. Si buta drama yang menerima uang donasi 1,5 M malah nuntut si penggalang donasi Teh Novi. Ya, mana nambah aja lagi tuh tim pengacara koalisinya, ya kan? Belum lagi konferensi pers dari seorang Teddy Lee, mantan bosnya, yang udah speak up juga. Teman-temannya juga udah speak up, banyak bukti chat, bukti telepon, segala macam. Mau ngapain, ya kan? Pokoknya lu semua bakal darah tinggi, kolesterol, asam urat bakal kambuh, asam lambung, ya kan? Kalau lu pada belum tahu nih berita, kita nggak bakal nyambung nih obrolannya. Oke, say. Ini disclaimer dulu ya, tanpa berniat untuk merendahkan atau apa ya, menghina atau apalah itu istilahnya ya, untuk masalah atau musibah yang diterima Agus pada matanya hingga mengakibatkan kebutaan. Gua pikir matanya doang yang buta, ternyata hati sama otak juga buta, say. Ini gua kasih tahu lu satu ya Agus, poinnya ya. Orang-orang buta di luar sana yang lebih membutuhkan, yang memang harusnya lebih pantas mendapatkan donasi itu tuh jadi korban dari drama lu juga. Mereka yang sangat membutuhkan donasi akhirnya kehilangan kepercayaan dari para donatur karena lo. Ya gimana enggak ya? Semenjak kapan gitu penerima donasi menuntut orang yang menggalang donasi? Simple, etikanya di mana? Nggak habis pikir kan lu, nggak habis pikir sama. Belum lagi akhirnya mantan bos lu Teddy Lee itu speak up, dia merasakan kerugian karena isu elu, ya, tempat usahanya mendapatkan rating bintang 1 dari semua netizen yang gondok karena elu, padahal mereka mah kagak ada salah-salahnya, tapi karena elu mereka dirugikan. Kalau itu tempat usaha sampai tutup, ya kan, teman-teman lu atau karyawannya sampai kehilangan pekerjaan, lu mau tanggung jawab? Nih lagi-lagi nih juga ya netizen, kagak usah begitu. Mereka kagak ada salah, kagak ada hubungannya. Mereka nyari duit dengan bener, mereka buka usaha dengan bener. Lah Agus ini cuman mantan karyawan dari 13 Februari 2024 kemarin. Kagak usah nyerang tempat usahanya juga, guys. Kan kasihan tuh kalau misalnya nanti sampai bangkrut, kehilangan pekerjaan, gimana? Ini si Agus mana mungkin mau tahu. Terus ketiga ya, gue dengerin tuh live dari bapak-bapak pengacara timnya Agus nih, tim koalisi Agus Maju Jaya gitu kayaknya ya, berdebat sama Teh Novi. Menurut gue mah apa yang diambil oleh Teh Novi dalam sikapnya itu udah bener. Mendingan Teh Novi tutup mulut sampai pengadilan. Ya, karena apa? Mereka lagi nyari bahan gorengan, say. Entah mau jadi goreng bakwan, goreng cireng, ya kan? Mendingan Teh Novi diem sampai nanti pengadilan yang menentukan bersama kuasa hukum Teh Novi. Karena gue yakin kok Allah itu melindungi orang yang benar dan orang yang dizolimin. Ini gue bingung, orang dizolimin sama orang yang kena musibah malah ngezolimin orang. Aneh. Dan menurut gue ya, saran gue nih sebagai netizen raya ya, bersama teman-teman, gue yakin pada banyak yang setuju sama gue ya kan. Ini bapak-bapak pengacara juga fokus aja sama masalahnya gitu, kagak usah nyerang personalnya Novi. Ya, ibaratkan kata nih, gue aja nih sendiri sebajingan-bajingannya gue, kalau gue membantu orang, kayak gue berhak deh mendapatkan ucapan terima kasih dan etika baik, bukan berarti gue pamrih. Itu dan masalah etika, bos. Ya kan, lagian gue bingung ya sama pengacara-pengacara sekarang ya. Kenapa ya kayaknya kesannya tuh bukan nyari keadilan, kebenaran, tapi nyari sensasi. Kalau gue ada yang minat buat jadi ini drama jadi film ya, saran gue nih, gue kagak minta royalti, gue nggak minta duit sepeser pun, setidaknya at least undang gue di premiere. Ini boleh aja nih dijadiin film kayak web series dengan judul apa? Pesan untuk orang buta atau pesan untuk si buta. Nah, cakep dah tuh ya kan.
Pesen untuk si buta. Cakep tuh film. Gua jadi orang pertama yang pengen banget nonton kalau memang bakalan jadiin film. Soalnya ini fenomena baru gitu. Bahkan nih gue tuh jadi mikir kenapa Aji tuh se-effort itu buat bikin mata lu buta. Ya kan dia beli dulu tuh air, ya kan dia siram ke mata lu. Ngapa? Kenapa Gus? Ya kan ternyata juga faktanya ada 10 orang lebih gitu dibuat sakit hati sama lu teman. Nih, istri lu juga nih. Aduh. Dari awal juga kagak suka sama Teh Novi sampai cemburu, Mbak. Cemburu. Ya. Itu Teh Novi juga kagak level kali mau sama laki lo, hello gitu loh. Aduh capek deh, gue bingung. Ini fenomena apa sih guys? Sumpah ini aneh banget gitu loh. Kayak gue nggak habis pikir apakah ini tanda-tanda kiamat? Gimana menurut kalian ya? Ya guys, jadi banyak sekali alasan netizen itu marah dan murka kepada Agus. Salah satunya adalah tidak tahu berterima kasihnya Agus karena sudah diberikan donasi oleh para donatur tetapi tidak menggunakan uang tersebut untuk berobat. Padahal nih guys ya, menurut warganet ini masih banyak orang buta yang posisinya sama dengan Agus di luar sana tetapi tidak mendapatkan kesempatan seperti Agus. Tapi kenapa Agus malah menyia-nyiakan kesempatan ini? Takutnya dengan drama dan kasus Agus ini, para donatur hilang kepercayaan untuk memberikan donasinya kepada orang yang membutuhkan selain dari Agus ini. Sebenarnya ya guys ya, kalau Agus ini dari awal ikut aja kata Teh Novi, pun kemarin juga uangnya telah ditarik kembali oleh yayasan, sebenarnya Agus masih bisa berobat. Namun yang terjadi apa? Malah sebaliknya. Baru kali ini loh ada orang yang diberikan donasi melaporkan orang yang menggalang donasi. Dan dia sibuk warawiri menjelek-jelekan Teh Novi di sosial media. Padahal sebenarnya Teh Novi lah orang yang paling berjasa untuk dirinya. Bahkan sampai terakhir pun kemarin di press cornya Teh Novi masih mendoakan Agus agar segera mendapatkan pengobatan yang optimal. Dan kalian tahu ternyata Teh Novi sedikit pun tidak ada merasa dendam dan sakit hati kepada Agus. Kalau menurut aku pribadi sih Agus ini salah ya. Dia lebih percaya kepada pengacaranya yang mungkin hanya untuk menumpang pansos memanfaatkan situasi saat ini dan lebih memilih untuk melaporkan dan melawan Teh Novi. Guys, itulah beberapa informasi mengenai berita Agus dan Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.